warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga di tengah pandemi ini kita selalu diberi kesehatan ya. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi singkat. Tentunya materi ini itu nggak asing bagi kita. Ada yang tahu? Oke, langsung saya kasih tahu ya. Materinya yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, pada materi yang akan saya sampaikan ini, saya sudah mengelompokkannya menjadi 4 submateri. Yang pertama, Jepang menyerah kepada sekutu. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Dan ketiga, perumusan naskah proklamasi. Dan yang terakhir, detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Oke, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu Jepang menyerah kepada sekutu. Oke, seperti yang kita tahu, Jepang ini menjajah Indonesia. Tapi di tengah-tengah saat menjajah Indonesia ini, ternyata Jepang juga tengah berkonflik dengan Amerika Serikat atau sekutu. Nah, penyebab ini dikarenakan Jepang melancarkan serangannya atau menyerang pangkalan dari Amerika Serikat, yaitu di Pearl Harbor tanggal 7 Desember tahun 1941. Nah, karena serangan ini yang akhirnya menjadi pemicu sebuah konflik atau perang yang seperti sudah kita dengar, yaitu Perang Pasifik. Oke. Nah, tentu saja Amerika Serikat ini tuh nggak tinggal diam ya teman-teman. Tentu saja pasti Amerika Serikat atau sekutu ini akan membalas perbuatan dari Jepang ini. Dan ternyata pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 ini, Amerika Serikat menyerang Jepang dengan menjatuhkan bom di kota Hiroshima. Nah, selang 3 hari ternyata Amerika ini juga menyerang lagi dengan menjatuhkan bom di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Nah, karena kota Hiroshima dan Nagasaki ini sudah dibom, dan karena hal ini juga yang akan membuat Jepang itu merugi dan akhirnya menjadi sebab kekalahannya terhadap sekutu. Dan akhirnya pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Saya akan melanjutkannya ke submateri yang kedua, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Tadi sudah saya katakan kalau tanggal 14 Agustus tahun 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, hal ini ternyata sudah beritanya itu sudah menyebar, teman-teman. Oke, dari media cetak dan juga dulu itu masih ada radio ya. Radio sama media cetak ini. Nah, golongan muda Indonesia seperti Sultan Syahrir, Wikana, Khairul Saleh, terus Soekarni dan yang lainnya itu mendengar kabar ini dari radio, yaitu radio BBC. Tentu saja dengan berita yang sangat besar ini dimanfaatkan oleh golongan muda untuk mempersiapkan atau segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke. Lalu setelah mendengar kabar ini, mereka segera mengatakan kepada golongan tua untuk meminta agar segera diproklamasikan. Tapi akhirnya hal itu ditolak. Dan akhirnya pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 jam 3 dini hari, golongan muda ini menculik Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta ini ke Rengas Dengklok. Kenapa kok ke Rengas Dengklok? Nah, Rengas Dengklok ini sebuah daerah di mana daerah yang dibilang cukup aman atau jauh dari jangkauan dari pihak Jepang pada saat itu. Nah, dan tujuan lainnya juga agar Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta ini terhindar pengaruh atau tidak terpengaruh oleh Jepang. Jadi akhirnya golongan muda ini membawa beliau berdua ini ke Rengas Dengklok. Setelah sampai ke Rengas Dengklok, golongan muda ini benar-benar mendesak Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi
seperti yang saya katakan tadi, ternyata Insinyur Soekarno juga dan Muhammad Hatta juga menolak. Kenapa mereka menolak? Mereka menolak karena jika mereka terlalu terburu-buru atau tergesa-gesa, pasti akan menimbulkan sebuah kekacauan atau konflik bentrok dengan pihak Jepang. Dan seperti yang kita tahu juga, mungkin kita juga masih belum bisa berimbang ya dengan Jepang. Maksudnya kalau terburu-buru, belum ada persiapan juga, kita pastinya akan mungkin malah rugi pada akhirnya. Jadi itulah kenapa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu menolak, dan akhirnya mereka juga mengatakan bahwa hari ini harus dirundingkan oleh PPKI, yaitu badan yang bertugas untuk menyiapkan persiapan kemerdekaan Indonesia, pengganti dari BPUPKI ini. Nah, akhirnya golongan muda ini setuju dengan apa yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta tentang argumen mereka kenapa tidak segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga. Materi ketiga ini yaitu perumusan naskah proklamasi. Setelah dari Rengas Dengklok ini, golongan tua dan juga beberapa dari golongan muda ini pergi ke kediaman Laksamana Tadashi Maeda, di mana beliau adalah pihak dari Jepang, tapi beliau memihak Indonesia. Jadi mereka tidak seperti orang-orang Jepang lainnya yang memusuhi rakyat Indonesia, maksudnya ya, pada saat itu. Nah, pada saat di situ tepatnya di ruang makan milik rumah Tadashi Maeda ini, Laksamana Tadashi Maeda ini, Insinyur Soekarno beserta Muhammad Hatta dan juga golongan tua lainnya seperti Ahmad Subarjo yang merupakan juga anggota dari PPKI melaksanakan rapat untuk merumuskan naskah proklamasi yang akan mereka bacakan nantinya. Nah, setelah melakukan perumusan, naskah yang sudah jadi ini diketik oleh Sayuti Melik, dan akhirnya akan ada dua naskah, yaitu naskah yang pertama naskah otentik dari tulisan tangan Insinyur Soekarno sendiri, dan yang kedua dari ketikan yang bernama Sayuti Melik. Nah, saya juga lupa mengatakan bahwa saat perumusan itu selain dihadiri oleh golongan tua atau salah satu dari anggota PPKI, juga dihadiri oleh golongan muda lainnya seperti Soekarni, dan juga ada Mbah Sudi. Nah, lalu BM Diah, lalu juga Sayuti Melik. Oke. Langsung saya ke submateri yang terakhir, yang keempat, yaitu detik-detik pembacaan teks proklamasi. Nah, setelah melakukan perumusan tersebut, golongan tua ini sudah siap untuk memproklamasikan hasil dari rumusan yang mereka lakukan di kediaman Laksamana Tadashi Maeda tadi. Awalnya pembacaan ini akan dilaksanakan di lapangan Ikada, namun setelah dipikir-pikir lagi, jika mereka melaksanakan pembacaan di lapangan Ikada, pasti akan terjadi bentrok atau konflik dengan tentara Jepang. Akhirnya Insinyur Soekarno memutuskan untuk membacakan teks proklamasi ini di kediamannya sendiri, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, tepat jam 10 pagi. Nah, itu dihadiri oleh rakyat Indonesia juga, tentu saja dengan rakyat Indonesia juga dihadiri di sana. Beliau membacakan teks proklamasi dengan lantang. Kemudian setelah pembacaan teks proklamasi tersebut, dikibarkan bendera merah putih hasil jahitan dari Ibu Fatmawati, dan dikibarkan oleh Latif Hendra Ningrat dan juga Suhud. Setelah pengibaran bendera merah putih ini, seluruh rakyat Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan dari W.R. Supratman. Nah, teman-teman, itu ya
itu materi singkat yang bisa saya sampaikan pada teman-teman mengenai seputar proklamasi kemerdekaan ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya, dan terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.